Jadi saudara-saudaraku sekalian, seperti yang kita maklumi bersama, bahwa hidup bagai siang dan malam. Kita siap menghadapi siang karena kita tahu persis apa yang kita akan lakukan pada siang hari. Kita pun tidak panik menghadapi malam karena kita tahu apa yang akan kita lakukan. Bahkan tidak jarang kita tunggu malam hari ketika kita melihat ada kemanfaatan pada malam. Tidak jarang kita tunggu siang hari melihat manfaat pada siang hari. Begitulah jikalau kita siap tahu ilmunya, ada uang kita nikmati karena kita tahu dengan ada uang kita bisa bersyukur, bersedekah, menolong orang sebanyak mungkin, memperbaiki kesempatan untuk meraup ilmu, meluaskan wawasan, meningkatkan keterampilan. Tapi pada saat uang itu tidak ada, kita pun sudah tahu ilmunya. Dengan kesabaran, husnuzan kepada Allah, kegigihan menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta, bahkan meningkatkan daya kreativitas kita untuk memburu rizki yang barokah dari Allah, mengakibatkan tidak adanya uang bukan sebagai sebuah bencana besar. Kalau suami mengeluh tidak ada uang, maka tidak perlu harus dengan dongkol, karena dongkol tidak mendatangkan uang sama sekali. Dongkol tidak dongkol, tetap saja tidak punya uang. Hadapi. Hanya sebuah episode. Benar, kadang-kadang sangat pahit, getir, tapi kita tidak boleh terjebak mendramatisir semuanya ini. Ketika ada yang memuji, ya kita harus punya ilmunya bahwa pujian itu sebetulnya tidak cocok kepada kita. Kita dipuji lebih karena orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Yang dipuji adalah topeng. Sehingga ketika kita dipuji, kalau kita tahu ilmunya, kita tidak akan terjebak mendramatisir diri, membohongi diri, menjadi orang yang bangga, bahagia dengan pujian, padahal kita tahu pujian itu tidak cocok, tidak sepenuhnya cocok. Kita tahu bahwa prasangka orang kepada kita pujian itu. Seharusnya kalau tahu ilmunya kita tidak terjebak menipu diri, membohongi diri sehingga larut dalam pujian. Biasa-biasa saja, bahkan mengembalikan pujian ini kepada Allah yang Maha Agung. Dan ketika episode dicaci datang kepada kita, kita pun tidak akan panik, karena memang begitu, akan ada yang memuji, ada yang mencaci. Kita sudah tahu ilmunya bahwa cacian itu lebih sederhana, penghinaan itu lebih sederhana dibanding keburukan kita yang sebenarnya. Kita tidak panik, tidak goyah, tidak stres, bahkan kita dengar saja baik-baik. Kita jadikan bahan renungan. Siapa tahu bukan cacian, tapi merupakan informasi dari Allah untuk perbaikan diri kita. Kita sering merasa dihina, padahal sebetulnya mereka tidak menghina, mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Wah, kamu bodoh. Kita tentu tersinggung karena kita merasa pandai. Tapi sesudah kita sadar, ternyata kita bodoh sekali, bukan hanya bodoh. Kita tidak akan terpukul. Ya, penghinaan adalah episode bagaimana Allah mengetes kearifan kita. Bahkan tidak jarang penghinaan orang lain kepada kita itu sarana dari Allah untuk peningkatan kemuliaan kita. Bahkan tidak jarang penghinaan itulah yang akan memperkokoh, meningkatkan dan memperjelas kemuliaan seseorang. Ada kalanya orang yang dihina itu kalau mantap pribadinya, orang jadi melihat siapa yang menghina dan siapa yang dihina.
Penghinaan itu tidak akan melekat kepada yang dihina. Kalau dia arif, kalau dia mulia, penghinaan itu melekat kepada yang menghinanya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tahu ilmunya tidak panik. Lah, Nabi Muhammad orang yang mulia-mulia saja dihina. Bagaimana mungkin orang yang hina betulan seperti kita ini tidak ada yang menghina? Ya biasa-biasa sajalah, karena pasti akan ada akhirnya, dan bisa jadi penghinaan itulah yang akan mengangkat derajat kita kalau kita benar menyikapinya. Sehat, sakit, ini pun biasa-biasalah. Sehat, kalau tahu ilmu merupakan ladang peningkatan ibadah dengan baik, peningkatan kemampuan kita untuk menolong orang, berbuat lebih efektif, lebih efisien, sehingga kesehatan kita menjadi sarana produktif dalam kebaikan. Dan kita pun harus siap kalau suatu saat Allah menakdirkan kita sakit. Kita maklum ada dokter, ada rumah sakit. Nah, dari mana ladang amal beliau-beliau ini, ladang rezekinya, kecuali kita sakit. Sakit adalah bagian dari episode yang harus juga kita nikmati kalau kita tahu ilmunya. Bukankah Rasulullah sendiri yang menjanjikan bahwa kita akan digugurkan dosa bagai gugurnya daun-daun ketika kita ditimpa musibah, sakit, dihina, atau tertusuk duri sekalipun? Bukankah kita ingin digugurkan dosa? Sekarang Allah memberi sarana lewat sakit. Sakit adalah bagian episode yang harusnya betul-betul menjadi sarana tafakur, sarana istighfar, sarana bersyukur, karena kita diberi istirahat, sarana meraba derita orang lain. Begitu banyak nikmat yang bisa diraup ketika sakit. Lalu bagaimana tentang biaya? Biaya kan mahal. Ya kan biayanya juga dari Allah. Allah tahu kapan kita sakit, berapa biaya sakit. Allah Maha tahu jauh sebelum kita sakit sudah dititipkan kepada kita aneka barang atau uang yang bisa digadaikan, dijual ataupun dibayarkan. Ya, tapi bagaimana saya takut mati? Lah, yang tidak sakit aja pada mati. Jangan takut mati karena sakit, karena mati itu sudah ada waktunya masing-masing. Kalau kita memang harus meninggal lewat sakit, tidak apa-apa. Yang penting kita sikapi sakit ini dengan baik. Hati selalu berbaik sangka kepada Allah, penuh dengan taubat, sempurnakan ikhtiar. Ya, setiap kita ke dokter dengan niat yang benar, kita berguguran dosa, insya Allah menjadi ladang pahala ikhtiar. Toh kalau kita harus mati, ya sudah, tidak apa-apa, matilah kita ya. Yang penting husnul khotimah. Tidak apa-apa meninggal dalam keadaan sakit. Kalau kita menjalani sakit dengan benar, maka bisa jadi sarana kemuliaan sesudah digugurkan dosa-dosa. Sudah, jangan terlalu gentar lah, biasa-biasa saja. Dan jangan didramatisir, hadapi saja. Benar, penyakit itu kadang-kadang ada yang lama, ada yang begitu menguji dengan sakit yang tidak tertahankan. Tapi dah semuanya juga sudah diukur oleh Allah. Allah Maha tahu kekuatan tubuh kita, rasa sakit yang kita pikul, dan daya tahan kita. Tidak ada yang overdosis seperti yang diungkapkan sebelumnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang budiman, rekan-rekan dan kaula muda, juga ibu bapak yang semoga senantiasa menjadi suri tauladan. Begitulah kurang lebih hidup. Kenapa kita goyah? Karena kita mungkin seperti perahu di permukaan laut, beda dengan yang menyelam. Kalau di permukaan laut, ombak cenderung mengombang-ambingkan perahu. Begitulah kalau cita-cita kita, tata nilai kita
Kemudian ya gaya hidup kita hanya baru sampai permukaan atau kulit kehidupan ini, hanya berkisar harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, penghormatan.